Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra dan saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua tentang pengertian teknologi informasi serta pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah semua bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi ini sangat penting dalam dunia modern karena hampir semua aspek kehidupan kini bergantung pada data dan informasi yang cepat dan akurat. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, teknologi informasi menjadi alat bantu utama untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu penerapannya adalah dalam bentuk sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi, data, proses, dan manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna. Sistem informasi berfungsi sebagai jembatan antara data mentah yang dikumpulkan dan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan strategis dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ketiga dan pertemuan keempat dengan materi yang berjudul perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Setelah memahami pengertian dasar perangkat keras dan perangkat lunak, di pertemuan ini materi lebih difokuskan pada pendalaman fungsinya dalam sistem teknologi informasi. Perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan bekerja sebagai otak dan tubuh dari komputer yang menjalankan berbagai tugas komputasi. Sementara itu, perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem seperti sistem operasi bertugas mengatur dan mengendalikan perangkat keras serta menyediakan platform bagi perangkat lunak aplikasi untuk berjalan. Sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah program yang digunakan langsung oleh pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu seperti Microsoft Word, Excel, Photoshop, dan lainnya. Keduanya bergantung dan berperan besar dalam menunjang kinerja sistem informasi yang efisien dan terintegrasi. Selanjutnya, pertemuan kelima dengan materi berjudul pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem pendukung keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam proses manajemen. Dalam organisasi, keputusan diambil di berbagai level, mulai dari manajemen bawah, menengah, dan hingga manajemen puncak. Di masing-masing level, informasi yang dibutuhkan juga berbeda-beda, mulai dari data harian hingga laporan analitis dan prediksi masa depan. Untuk membantu proses ini, digunakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan tepat berdasarkan data dan model analisis yang tersedia. Sistem ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan simulasi dan prediksi yang bisa digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif keputusan secara logis dan terstruktur. Kemudian masuk ke materi pertemuan ke-6 dengan materi Sistem Informasi Manajemen dan Pengetahuan dalam Pengambilan Keputusan Sistem Informasi. Dalam dunia teknologi informasi, ada dua hal penting yang jadi dasar dari semua sistem, yaitu data dan informasi. Meskipun sering dianggap sama, sebenarnya dua hal ini punya arti yang berbeda. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, misalnya seperti angka, kata, simbol, atau hasil observasi yang belum mempunyai makna jika berdiri sendiri. Jadi data itu sifatnya masih polos dan butuh diolah terlebih dahulu. Nah, setelah diolah dan dianalisis, dikaitkan dengan konteks dan disusun dengan cara tertentu, hasil akhirnya adalah informasi. Kesimpulannya, data dan informasi adalah fondasi dari sistem informasi. Tapi keduanya baru akan benar-benar bermanfaat kalau dikelola dan diorganisasi dengan baik. Itulah kenapa penguasaan terhadap data, informasi, dan cara mengaturnya menjadi kunci penting dalam dunia manajemen dan teknologi informasi sekarang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ketujuh, yaitu pemanfaatkan teknologi informasi di era modern. Di era modern ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Kita mengenal istilah-istilah seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things, dan Big Data,
serta cloud computing yang semuanya merupakan bagian dari revolusi teknologi modern. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Contohnya, dengan adanya cloud computing, penyimpanan dan akses data bisa dilakukan secara fleksibel dari mana saja. Big data digunakan untuk menganalisis pola-pola besar dalam perilaku konsumen. Sedangkan AI membantu otomatis proses kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan teknologi modern ini mendorong kita untuk terus belajar dan beradaptasi karena di samping manfaatnya ada juga tantangan seperti keamanan data, privasi, dan etika penggunaan teknologi. Maka dari itu, pemahaman yang baik tentang bagaimana cara kerja dan dampak dari teknologi informasi sangat dibutuhkan, terutama bagi para manajer dan pengambil keputusan agar bisa memanfaatkannya secara optimal dan bertanggung jawab. Sekian materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.